Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan hasil presentasi kami, yaitu profil dan siklus perusahaan Gita Busana. Nama anggota kelompok yaitu Nahdiyatul Aisyah, Elsa Anggraini, dan saya sendiri Faradiba Makfira. Profil perusahaan Gita Busana. Perusahaan jasa Gita Busana yang bergerak dalam bidang penawaran jasa menjahit berada di Jalan WR Supratman nomor 9, Tangerang Selatan. Gita Busana saat ini berkembang pesat, dilihat dari beberapa faktor, seperti pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, meningkatnya pegawai di daerah Tangerang Selatan dari berbagai instansi yang membutuhkan tekstil dan jasa jahit untuk seragam kantor, busana pesta, busana muslim, busana anak, seragam sekolah, dan tempat usaha yang strategis sehingga makin mudah untuk dijangkau. Perusahaan manufaktur di bidang penjualan bahan baku tekstil dan penawaran jasa tailor sudah banyak tersebar di kota Tangerang Selatan. Dengan keberadaan perusahaan-perusahaan baru yang mempunyai fungsi yang sama dapat menimbulkan persaingan yang cukup ketat. Gita Busana sudah dirintis sejak tahun 1997 dan hingga saat ini perusahaan jasa telah berjalan selama kurang lebih 22 tahun. Selanjutnya, siklus perusahaan pada Gita Busana. Siklus yang dipakai pada perusahaan Gita Busana yaitu siklus pendapatan dan siklus pengeluaran, karena perusahaan ini menawarkan jasa menjahit pakaian. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai pula. Siklus pendapatan terdiri dari transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa yang merupakan output atau produk perusahaan. Siklus pendapatan terdiri dari 4 aktivitas dasar. Keempat aktivitas dasar bisnis yaitu 1. Entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap. Ketiga tahap tersebut adalah mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, serta menerima persediaan serta memeriksa ketersediaan persediaan. 2. Pengiriman. Proses pengiriman mencakup 2 tahap. Kedua tahap dalam proses pengiriman adalah mengambil dan mencepak pesanan dan pengirim pesanan tersebut. Ketiga, penagihan. Aktivitas dasar ketiga siklus pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Keempat, penagihan kas. Penagihan yang akurat dan tepat waktu atas barang perdagangan yang dikirimkan adalah hal penting. Aktivitas penagihan hanyalah aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang serta meringkas informasi dari entry pesanan, penjualan, dan aktivitas pengiriman. Siklus pengeluaran terdiri dari 4 aktivitas dasar. Keempat aktivitas dasar bisnis yaitu memesan bahan baku dan jasa, menerima bahan baku, perlengkapan dan jasa, menyetujui faktur pemasok, pengeluaran kas. 1. Aktivitas pertama dari siklus pengeluaran adalah memesan persediaan atau perlengkapan. Keputusan penting yang dapat dibuat dalam langkah ini adalah mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang dibeli, dan berapa pemasok mana dan dari mana pemasok mana akan dibeli. 2. Aktivitas dari siklus pengeluaran adalah menerima dan menyimpan barang yang dipesan oleh pelanggan. Bagian penerima bertanggung jawab untuk mengecek dan menerima kiriman dari para pemasok. Aktivitas ketiga dari siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Contoh dari aktivitas siklus tersebut yaitu seseorang datang ke perusahaan Gita Busana untuk menjahit pakaian, dan kemudian perusahaan Gita Busana menyetujui permintaan pelanggan. Dari pihak perusahaan Gita Busana akan menulis pesanan di dokumen purchase requisition atau daftar pelanggan atau pemesanan.
Kemudian tanggal permintaan, tujuan pengiriman, jenis barang atau model barang yang akan dipesan atau dibuat, dan jumlah keseluruhan barang yang dipesan yang kemudian disetujui oleh dua belah pihak. Sebelum pesanan tersebut dikirim ke pelanggan, mereka akan mengecek terlebih dahulu apakah benar pesanan tersebut. Implementasi sistem informasi akuntansi pada Gita Busana sudah ditata dengan baik, sehingga dapat memberikan informasi tentang penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, persediaan, dan laba kotor untuk setiap periode. Dengan menggunakan sistem yang memadai yang dirancang dengan output berupa informasi yang akurat. Dengan begitu, karyawan hanya melakukan input, selanjutnya program akan memproses data yang diinput, selanjutnya secara otomatis diperoleh output yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan manajer. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan ke kelompok lain untuk bertanya di chat WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.